Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang haki. Perkenalkan, nama saya Aris Irfan. Nama saya Indah Mutia. Nama saya Suka Lestari. Nama saya Alma Triana. Nama saya Divya Gladys Pratama. Selamat menyaksikan. Hai, di sini aku mau menjelaskan tentang haki. Apa sih itu haki? Jadi, haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret tahun 1997, haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Apa sih manfaat dari haki? Manfaat dari haki adalah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu produk dengan memberikan hak khusus untuk mengomersikan karya ciptanya, mendorong kegiatan-kegiatan dan mengembangkan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi, memberikan keleluasan bagi pencipta agar karyanya dapat bermanfaat untuk masyarakat, meningkatkan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup secara hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Jenis-jenis haki terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, produser, metode, atau konsep yang dituangkan dalam wujud tetap. Hukum kekayaan intelektual di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta, yaitu pidana penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ciptaan yang didapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buku. Yang kedua, ceramah. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, karya seni berupa seni rupa, seni lukis, gambar, seni ukir, patung, fotografi, ciptaan lagu, drama musikal, tari, koreografi, sinematografi, arsitektur, peta, dan sebagainya. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari beberapa jenis, antara lain paten, merek, desain, industri, tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Menerapkan pengajuan haki. Proses pengajuan haki pada direktor dapat dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, pengajuan haki melalui kantor wilayah. Proses pengajuan haki atau pendaftaran haki dapat dilakukan melalui kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di masing-masing ibu kota provinsi. Misalnya, kita berada di Provinsi Jawa Tengah, maka kita dapat mengajukan haki di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di Semarang. Yang kedua, pengajuan haki melalui online. Pengajuan haki juga dapat dilakukan secara online sehingga kita tidak perlu datang ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Haki. Pengajuan haki dengan menggunakan sistem online dapat dilakukan dengan mengakses link di bawah berikut. Dan kita langsung terhubung dengan website Ditjen Haki Pusat.
Yang ketiga, pengajuan haki melalui jasa konsultan. Konsultan haki adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang haki dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan paten, merek, desain, serta bidang lainnya dan terdaftar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan haki. Syarat-syarat yang harus ada untuk melengkapi proses pengajuan haki adalah yang pertama, membuat proposal tentang hasil karya ciptaannya, terdiri dari judul, latar belakang, deskripsi singkat, dan gambaran teknik. Gambar teknik yang disertai dengan uraian singkat, kemudian dilengkapi dengan abstrak dan klaim. Adapun 3 syarat tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh filing deed, yang diantaranya untuk memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan, dan biaya pendaftaran. Adapun persyaratan lain sebagai formalitas di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Terus yang selanjutnya kelengkapan dokumen. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan haki adalah sebagai berikut. 1. Syarat pernyataan hak. 2. Surat pengalihan hak. 3. Surat kuasa. 5. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisir. 6. Fotokopi NPWP usaha badan hukum. 7. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani syarat pernyataan dan surat kuasa. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.